UKT-nya itu 5.400.000. Sayanya nggak kuat. Berat, Pak. Saya tuh bingung kalau segitu. UKT saya ada di golongan 5 sejumlah 2.510.000. Untuk UKT saya sendiri, saya rasa itu tidak adil ya. Yang terjadi adalah penentuan UKT secara ngawur, secara ugal-ugalan gitu, sehingga prinsip keadilan itu nggak ada, prinsip inklusivitas juga diterjang. Ugal-ugalan penetapan uang kuliah tunggal bikin mahasiswa menjerit. Apalagi penetapan UKT yang salah sasaran bikin mahasiswa merasa diperlakukan tak adil. Betulkah UKT ini untuk ciptakan pendidikan menyeluruh atau cuma demi komersialisasi saja? Berkas Kompas menelusurinya dalam episode kali ini. Dunia kampus sedang tak baik-baik saja. Di ujung Mei 2024, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi negeri riuh memprotes naiknya uang kuliah tunggal atau UKT. Besaran UKT teranyar dianggap terlalu mencekik calon mahasiswa yang ingin mengecap edukasi di perguruan tinggi. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mendapat cibiran. Kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri diawali oleh Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Dalam aturan tersebut, nominal UKT kelompok 1 dan 2 dipatok 500.000 dan Rp1.000.000. Sementara untuk kelompok di atasnya diserahkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Mengikuti aturan ini, PTN ramai-ramai menaikkan tarif UKT. Aksi mahasiswa yang meradang dan gejolak yang terjadi cukup ampuh memaksa Nadiem membatalkan kenaikan UKT setidaknya di tahun ini. Meski sejenak bisa menghela nafas lega, kandidat mahasiswa masih dihantui penetapan golongan UKT asal-asalan yang jauh dari kemampuan. Cuaca Cibitung di Bekasi, Jawa Barat yang membakar kulit saat kami ke sana Mei lalu tak menyurutkan semangat Joko Tatang Sontani mencari nafkah. Ia sigap mengantar galon demi galon air isi ulang ke konsumen. Menjalankan depot air galon isi ulang, lelaki asal Medan, Sumatera Utara ini mesti banting tulang lebih keras dari biasanya. Ini agar anak sulungnya, Haris Muzaki, bisa kuliah. Kalau saya sih pengen banget, Pak, anak kuliah. Anak pertama, ya biar jangan kayak bapaknya. Ya itu kan pengen kuliah gitu. Nah, terus ikut apa itunya jalur SPNBP atau apa itulah. Nah, gitu, dan alhamdulillah keterima di Unsika. Tapi bukannya bunga, Joko malah terperangah saat tahu tarif biaya kuliah si buah hati. Universitas Singa Perbangsa Karawang yang sejak 2014 beralih menjadi kampus negeri menetapkan UKT golongan 5 untuk anaknya, yakni sebesar Rp5.400.000 per semester. Kalaupun umpamanya nggak bayar, dianggap mengundurkan diri. Nah, jadi di situ kan itu kita kelabakan sih, Pak, ya kan kita berharapnya kan bisa kuliah di negeri itu bisa murah gitu, atau kan, karena itu jalur undangan lah ya ke sekolah berdasarkan nilai rapot.
Kondisi ekonomi morat-marit, Joko putar otak, pinjam uang ke kerabat. Uang akhirnya terkumpul di detik-detik tenggat pembayaran UKT anaknya. Joko punya 3 anak. Anak kedua duduk di kelas 3 SD, sementara si bungsu TK. Joko gusar membayangkan biaya kuliah Haris. Ia bilang usaha isi ulang air galon cuma hasilkan kurang dari 3 juta rupiah per bulan. Divonis UKT golongan 5, bikin kepalanya pening. Kalau dari saya pribadi, kalau bisa itu kampus ya jangan sampai segitu gitu. Soalnya kalau segitu mungkin kedepannya kasihan anak saya nggak kuat, berat Pak. Saya tuh bingung kalau segitu tuh. Soalnya kan nanti di sana itu anak kan juga butuh kos, makan gitu. Haris, lulusan SMAN 1 Tambelang ini sempat terpukul saat tahu biaya UKT-nya selangit. Ia paham betul orang tuanya dililit keterbatasan dan biaya segitu amat mencekik. Buat Faris sendiri nih, ketika mengetahui biaya UKT mencapai 5 juta sendiri, waktu itu reaksi Faris seperti apa? Lebih ke kaget sama sedih, karena penghasilan dan UKT yang diberikan berbeda, sangat berbeda jauh. Awalnya cukup pesimis buat ikut berjuang, soalnya ngeliat UKT yang tinggi itu kan cuman ayah terus berjuang buat mencari biaya buat Haris kuliah. Jadi di situ saya sendiri harus berjuang gitu. Apa sih yang memotivasi atau yang memotivasi Faris pengen menempuh kuliah atau ke pendidikan tinggi? Karena prospek pekerjaan dan untuk mencari kekayaan juga sih. Universitas Singapura Bangsa Karawang punya 29 program studi jenjang S1. Tentang biaya UKT-nya beragam. Jurusan akuntansi yang dipilih Haris punya 8 golongan UKT. Tertinggi 6,2 juta rupiah. Joko berencana banding ke kampus supaya diberikan golongan UKT yang sesuai dengan kemampuannya. Kampus itu ngambil patokannya itu dari apa, berdasarkan apa itu kita juga nggak paham. Cuman kemarin tuh dengar-dengar itu ketinggian kalau penghasilan orang segitu mah gitu. Makanya kita antara ada dengar-dengar gitu, coba banding, ada yang bilang gitu. Ya mungkin di 1 juta masih bisa lah Pak gitu. Harapan saya kan seperti itu ya, di 1 juta atau 1,5 juta gitu kan. Penetapan golongan UKT yang tak sesuai kemampuan jadi atensi Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus berjuluk Maruners. Ternyata banyak calon mahasiswa yang bernasib seperti Haris. Bahkan ada yang sampai mengundurkan diri. Polemik penetapan golongan UKT bikin BEM Unsika bereaksi, mulai dari melakukan audiensi ke pejabat kampus hingga menggelar demo. Setiap tahun kami lakukan, dari mulai tahapan pendataan, audiensi, bahkan kalau memang kita tidak menemukan solusi terkait masalah UKT ini, sudah beberapa kali kita turun aksi dari tahun 2020, dilanjut di tahun 2023. Rektorat Unsika menampik tudingan penetapan golongan UKT oleh pihaknya menyengsarakan mahasiswa. Unsika mengklaim formula penetapan golongan UKT telah sesuai regulasi. Lantas, bagaimana dengan UKT golongan 5 bagi Haris? Dapat orang tua itu 5 juta, tetapi tanggungannya 5 orang, jadi pendapatan dibagi 5 otomatis kan kecil, nah, bisa masuk di UKT 2, 3, atau 4. Nah, kalau mungkin cara mahasiswa yang orang tuanya dalam ini pendapatannya 2,5, tapi tanggungannya cuma 1, jadi bagi cuma 1, jadi rata-ratanya tinggi gitu kan, jadi keadilannya begitu gitu. Unsika punya mekanisme penyesuaian bagi mahasiswa yang keberatan atas tarif UKT. Tapi mekanisme ini baru dibuka mulai semester 3. Kemudian banding baru mengumpulkan lagi data-data terbaru, apakah mereka sudah mengurus DPKS atau mereka sudah mengurus seputar usaha yang pendapatannya berkurang dan lain-lain. Itu ada data buku
Kisruh kenaikan UKT menguak tabir. Sejak lama, biaya kuliah selangit tak berbanding lurus dengan kemampuan bayar mahasiswa. Apa betul wajah pendidikan kita kini telah adil? Untuk UKT saya sendiri, saya rasa itu tidak adil ya. Mandat konstitusi jelas, negara bertanggung jawab cerdaskan anak bangsa. Tetapi justru fakta lara yang terjadi. Negara seperti tak serius berhasrat cetak pelajar bertitel edukasi tinggi. Paling apes, mereka yang kesulitan dana, sebagian mundur karena tak punya biaya. Sebagian lagi megap-megap untuk bertahan di bangku perguruan tinggi. Pengalaman itu nyata dilakoni Rahardian Abdul Fattah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jelang tahun ketiga kuliah, ia dilanda gundah. UKT saya sendiri, saya rasa itu tidak adil ya. UKT saya ada di golongan 5, sejumlah 2.510.000. Fattah cuma dinafkahi sang ibu yang banting tulang jadi guru honorer madrasah sanawiyah. Gajinya 2 juta rupiah sebulan. Nominal segitu jelas kurang untuk menghidupi satu keluarga. Apalagi si bungsu, adik Fattah, masih menempuh ilmu di pondok pesantren. UKT golongan 5 yang diketok kampus amat membebani Fattah. Kondisi keluarga, kondisi ekonomi, kondisi sekarang juga lama-kelamaan kan bahan kebutuhan, bahan ini segala macam kan semakin naik ya. Seperti alat transportasi juga kan kita butuh, dari BBM segala macam, dari kita keseharian juga kan itu butuh. Fattah tak tinggal diam. Di masa awal kuliah, mahasiswa asal Depok, Jawa Barat ini mengajukan banding ke kampus untuk dapat keringanan biaya kuliah. Tapi upayanya bertepuk sebelah tangan. Pada saat itu saya melakukan sanggahan UKT, saya melampirkan surat-surat yang dipinta segala macam, itu seperti slip gaji ataupun sampai dengan KWH listrik ataupun surat tanah itu segala macam, pajak bangunan PBB itu saya lampirkan. Pengumumannya tidak diterima, alasannya kayak gini, nggak ketahuan itu apa alasannya. Diterima di kampus negeri sempat bikin Fattah girang. Ekspektasinya biaya kuliah bakal ringan, bukan mencekik seperti ini. Fattah menolak pasrah. Ia sempat jadi guru ngaji, sementara ibunya bekerja ekstra jadi guru les privat. Fattah masih berharap golongan UKT-nya turun, sebab finansial keluarganya masih jauh dari sejahtera. Mungkin saya bisa dapat di golongan 3 ataupun golongan 3 sih, karena dengan kondisi gaji ataupun kondisi ekonomi, dengan saya juga ada saudara kandung itu, ya mungkin kan kebutuhannya akan terbagi gitu. Dengan kondisi keluarga saya mungkin bisa di angka 1 ataupun 1, itu mungkin agak lebih baik daripada sekarang. Di UIN Syarif Hidayatullah, banyak yang bernasib seperti Fattah. Aliansi mahasiswa menggugat lantas lahir untuk memperjuangkan transparansi dalam penetapan golongan UKT. Dengan kondisi finansial yang kurang baik, malah dibebankan dengan golongan yang sangat tinggi, dengan biaya UKT yang sangat tinggi. Lalu sebenarnya di UIN Jakarta ada proses sanggah, banding. Tapi ada juga yang gagal, ada yang berhasil, ada yang gagal. Kita bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa dikatakan sebagai gagal? Rektor UIN bilang penetapan UKT tak didesain serampangan. Tidak serta-merta kemudian pendapatan dia rendah, langsung cet misalnya ke 6 atau ke 7. Kita menentukan kan, mereka memilih dia berada di UKT berapa. Katakanlah di UKT 2, kita cek nih dari kotek profilnya. Oh enggak dong, misalnya kira-kira ini di UKT 3 karena profilnya gitu. Itu kira-kira. Di UIN,
Ada ragam parameter yang dipakai dalam rumus penggolongan UKT. Misalnya kita menyebut pendapatan itu poinnya berapa persen, kemudian rumah berapa persen, kendaraan berapa persen, untuk menjadi ukuran bahwa dia mampu atau tidak. Jumlah keluarga juga menjadi berapa persen, karena beban kan. Nah, kemudian rumahnya itu apakah memang di kota, apa di desa, ngontrak, apa milik sendiri. Rektor mengaku kadang ada kekeliruan dalam proses assessment. Tentu kita juga tidak menafikan ada hal-hal tertentu yang mismatch. Tapi kalau kita prosentasekan di dalam konteks akomodasi kita atau respon kita terkait dengan kebijakan, kita berikan ruang untuk komplain itu. Seberapa beban ini kita dalam konteks tadi, dalam konteks keseluruhan. Kalau kita bagi 6 bulan, kalau kita bagi sebenarnya per bulan itu berapa? Untuk sementara, gejolak kenaikan UKT telah mengendur. Tapi, penetapan golongan UKT yang tak transparan, yang jauh dari kemampuan, tetap jadi ancaman bagi calon mahasiswa dari golongan tak mampu. Kami berupaya meminta tanggapan Kemendikbudristek yang dibalas dengan selembar siaran pers. Di dalamnya disebutkan, Mendikbudristek Nadiem Makarim memerintahkan agar mahasiswa terdampak dirangkul. Terlebih, mahasiswa baru yang telah diterima tapi belum mendaftar ulang atau terlanjur mengundurkan diri. Karut-marut penggolongan UKT mencerminkan ada yang tak beres di sistem pendidikan jenjang perguruan tinggi. Kita nggak tahu bagaimana kampus melakukan validasi data, verifikasi, menganalisa, lalu kemudian ditempatkan pada UKT mana yang pas gitu lah. Nah, karena sistemnya yang tertutup, tidak transparan, tidak akuntabel, itu yang kemudian menyebabkan banyak terjadi kesalahan dalam penempatan UKT, yang itu akibatnya sangat memberatkan mahasiswa. Penggolongan UKT yang tak transparan dan ugal-ugalan seolah mencoreng wajah institusi perguruan tinggi negeri. Kampus jadi ladang komersialisasi. Keberpihakan pemerintah kepada seluruh warga negara Indonesia untuk memberikan kesempatan yang sama untuk akses di perguruan tinggi itu tidak terjadi. Justru yang kita dengar dari penjelasan pemerintah adalah bahwa pendidikan tinggi ini adalah bersifat tersier. Perguruan tinggi ini memang di mata pemerintah tidak untuk semua warga negara, hanya untuk warga negara yang mampu saja. Sebetulnya, apa akar masalah uang kuliah yang kerap dinilai jauh dari rasa keadilan? Solusi pemerintah membatalkan kenaikan UKT belum menyentuh akar masalah. Konsep kampus negeri berbadan hukum atau PTNBH dinilai bakal terus menghantui mahasiswa dengan biaya kuliah selangit. Kampus-kampus didorong tidak lagi menjadi PTN tapi menjadi PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum gitu. Nah, ketika PTN-PTN yang dulunya itu disubsidi oleh negara, dibiayai oleh negara 80-90%, dari mana sumber pembiayaan kampus itu gitu lah. Nah, ketika kampus tidak mendapatkan pembiayaan baru gitu kan di luar APBN, maka kampus membebankan pembiayaan kampus itu ke mahasiswa. Permendikbud nomor 4 tahun 2020 memudahkan PTN untuk memiliki status badan hukum. PTN berbadan hukum seolah jadi acuan terciptanya pendidikan bermutu. Status badan hukum juga mewajibkan PTN otonom secara finansial. Per tahun 2024, ada 22 PTN yang punya status badan hukum, tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Imbas otonom secara finansial, porsi subsidi negara melalui BOPTN atau Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri menyusut. Dalam
3 tahun 4 tahun terakhir ini turunnya cukup tajam. Dulu pernah sampai di angka 40% ya dari anggaran IPB, tapi tahun ini itu hanya di angka 30%. Nah, sehingga kalau semakin kecil pendanaan dari negara, maka tadi semakin besar juga effort kita, usaha kita untuk mencari pendanaan secara kreatif tersebut di luar dari APBN dan dari SPP. Tak heran jika PTN ambil jalan pintas naikkan UKT untuk tambal sulap biaya operasional kampus. Di IPB University misalnya, tarif UKT tahun 2022 naik drastis dibanding 2018. Kenaikan terjadi di semua golongan. Kampus mengklaim tetap mempertahankan porsi sumber dana dari mahasiswa yang paling kecil di antara sumber pendanaan lain. Tahun 2024, biaya penyelenggaraan pendidikan IPB University sebesar 2,354 triliun rupiah. Sumber dana tertinggi berasal dari dana alternatif. Kreatif secara mandiri yang dilakukan IPB adalah melakukan kerjasama. Kerjasama ini dengan berbagai institusi, baik pemerintah, juga swasta, baik mitra dalam dan mitra internasional. Kita juga melakukan kegiatan bisnis dengan memanfaatkan aset IPB, itu baik aset tanah, bangunan maupun aset kepakaran yang dimiliki oleh IPB, termasuk juga kerjasama dengan alumni, baik untuk program beasiswa termasuk juga untuk program wakaf begitu ya, yang bisa digunakan untuk membantu mahasiswa. Sebagian kampus memang siap menciptakan peluang pendanaan mandiri, tapi tidak semuanya. Ya, pasti konsekuensinya terhadap Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenak bilang, bukan status badan hukum semata yang bikin PTN latah menaikkan biaya kuliah. Ketika terpilih atau diputuskan menjadi PTNBH, itu berarti dia memiliki kekuatan finansial yang sehat. Memang benar ada PTNBH di mana semestinya dia memiliki kreativitas untuk mendapatkan sumber-sumber finansial yang lain, tapi karena tidak cukup mampu untuk ini, mereka jatuhnya ya hanya akan menaikkan UKT sebagai sumber finansial dia. Jadi mau PTNBH bukan PTNBH, kalau UKT itu tidak mencerminkan keadilan, pasti akan teriak. Sementara versi Kemendikbudristek yang jadi persoalan karena kampus salah menempatkan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tak sesuai kemampuan ekonominya. Negara mestinya tak lepas tangan soal pemenuhan biaya pendidikan di kampus negeri. Membebani mahasiswa dengan biaya kuliah selangit sama saja mengubur mimpi anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi. Amanah Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas mencerdaskan kehidupan bangsa melalui skema pendidikan. Maka disitulah peran pemerintah gitu ya, menyiapkan pendanaan, menyiapkan kebijakan yang berpihak, yang hadir untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia punya kesempatan untuk bisa belajar, punya kesempatan untuk bisa meraih pendidikan yang berpendidikan, yang berkualitas dan berkeadilan dari jenjang sekolah dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Jika negara tutup mata, artinya negara sedang menjegal masa depan putra-putri bangsa.